Yang namanya sekarang tidaklah itu sekolahnya, tidaklah itu pondoknya, kan tempat ngumpulnya duit. Kiainya itu narik ke santri, santri nanti dengan iming-iming surga, omong-omong zakat fitrah dan sebagainya, wali santri mungkin memberikan berhektar-hektar gitu loh, karena demi amal. Tapi apakah itu yang saya maksud termasuk dalam menuhuni hajat leluhur Nusantara? Jangan-jangan itu sedang nuhuni hajat-hajat leluhur Saudi Arabia umpamanya begitu. Adakah sekarang guru memikirkan bebrayan agung atau kemaslahatan umat kalau kata-kata kiai? Mungkin sedang tidak adanya program piknik, mungkin loh. Adanya program apa sampai dengan mohon maaf, mungkinkah kiai sedang memikirkan bebrayan agung lah, padahal ini dunung ingkang ilmu luhur tanpa sining jalmu luhur Nabi Sumawono wali apalagi kiai. Ngitung paweling kaki satu palon pamongno swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sebagai orang Nusantara Mbah, dalam nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, yang saya rasakan saat ini kan dalam keadaan yang sangat genting Nusantara ini Mbah. Seiring dengan carut marutnya keadaan Mbah, baik itu dari Ipolexos Budhan Kamnya. Apa yang harus kita lakukan Mbah sebagai orang Nusantara dalam menuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara Mbah? Ngaten. Nggih Mbah. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Saya pernah menjelaskan ya, artinya mengatakan bahwa hajat-hajat leluhur Nusantara ini kan kata-kata yang masih asing. Dan saya mesti menjelaskan baik kepada yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Termasuk jinsetan priprayangan Ililu Banaspati, wewe gombe, tukang mabok dan sebagainya ini perlu dijelaskan. Hajat-hajat leluhur Nusantara. Kaki ninimu masih meronta-meronta di alam sana gitu loh. Karena mungkin mohon maaf sudah wakaf, nyatanya wakafnya dikuasai dan tidak manfaat, akhirnya jariahnya kurang mengalir begitu loh. Lalu dulu pernah berebut tanah ibaratnya, lalu dulu pernah menghujat orang. Ini kan perlu disempurnakan gitu loh. Nah, untuk menyempurnakan itu tentu perlu saspras ya. Artinya kita naik kendaraan saja mesti ada bensin. Kita naik kuda saja mesti ngasih makan kuda kan, seperti itu. Lah ini yang perlu dipahamkan, yang bahwasanya hajat-hajat leluhur Nusantara itu kata-kata yang masih asing. Dari Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto sampai dengan Prabowo sekarang juga belum pernah mengatakan bahwasanya kita itu semua mesti melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara, yaitu yang dicita-citakan adalah mijilnya tatanan zaman adil di Nusantara. Zaman adil itu bukan berarti kaya raya semua, bukan, tapi sejahtera bersama sesuai dengan ukurannya. Nah, ini kan konsep yang semestinya dimiliki oleh Menteri Kesejahteraan Sosial, semestinya begitu. Lah, namun karena sekarang yang bekerja itu pikirannya atau otaknya secara kasar, sehingga tidak mau memahami urusan itu. Makalah seperti saya melakoni, ya tentu banyak yang menyinyiri begitu loh. Apa sih itu? Apa sih ini? Nah, taunya kan hidup itu kan adol tenaga gomangan rata-rata lah. Kalau saya itu tidak pernah bekerja, tapi bukan berarti tidak bergerak. Saya ngelakoni dharma yang wajib kan beda, ya kan? Ngelakoni dharma yang wajib, tanah orang saya anggap itu jembrung, banyak belingnya, saya bersihin, saya tanyakan gitu loh. Saya buangi beling itu ya, beling itu apa? Ya barang pecah kaca gitu loh. Karena banyak anak-anak di situ saya buangi, dan saya tidak minta upah sedikit pun. Upahku cukup dari Allah, kata kitab kan begitu, ya kan. Lalu adakah yang demikian begitu loh?
Iya kan? Yang namanya sekarang tidaklah itu sekolahnya, tidaklah itu pondoknya, kan tempat ngumpulnya duit. Kiainya itu narik ke santri. Santri nanti dengan iming-iming surga, omong-omong zakat fitrah dan sebagainya, wali santri mungkin memberikan berhektar-hektar gitu loh, karena demi amal. Tapi apakah itu yang saya maksud termasuk dalam menuhoni hajat leluhur Nusantara? Jangan-jangan itu sedang nuhoni hajat-hajat leluhur Saudi Arabia umpamanya begitu. Jangan-jangan ini sedang menuruti hajat-hajat leluhur Amerika umpamanya, kayak Pak Prabowo kan ya tidak cuma Pak Prabowo, negara maju ya. Kalau maju itu Indonesia tidak mungkin, tapi kemajuan iya. Karena apa? Tidak ada konsep dari leluhur kita mengenai negara maju. Tapi konsepnya adalah negara yang kertototo tur raharjo, toto titi tentrem tur raharjo gemah ripak loh jinawi, kan seperti itu. Ya artinya kang tebih nanti samyo tumiung, kang cedak samyo mangkelung, menjadi suri toladan bangsa-bangsa karena budi pakarti yang luhur. Karena orang kaya itu juga di bawah standar dari orang yang berbudi pakarti luhur. Orang kaya, orang pinter, orang berilmu ini masih kalah semua dengan adab lah. Adab itu bukan adab ya, bukan. Tapi adab itu tata krama. Jauh dibanding derajatnya itu dengan orang yang tahu tata krama lah. Sementara sekarang mungkin presidennya juga kurang tahu tata krama, ya mungkin juga kiainya kurang tahu tata krama, apalagi rakyatnya umpama seperti itu. Saya nggak mengatakan Pak Prabowo, artinya mungkin kurang tahu tata krama. Saya akan mengatakan bahwasanya untuk ini semua kan ada cerita itu baro-baro, ya wong Jawa garis separo, Cina Landa garis sejodoh, karena semua melanggar tidak sesuai dengan garis-garis besar haluan leluhur Nusantara, di mana leluhur arwah di sana kan lebih dekat dengan alam kegaiban. Artinya sudah berkomunikasi antar leluhur dari Joyoboyo sampai sekarang dan sebagainya. Itu untuk Indonesia itu punya hajatnya apa? Memunculkan tatanan zaman adil atau menjadi pelopor zaman ya, pelopor zaman yang adil, yang bertata krama. Namun sampai sekarang belum terprogramkan, sehingga dalam hal ini perlu pengorbanan suci, perlu korban suci dan perlu pengorbanan suci untuk munculnya tatanan dunia baru atau tatanan zaman adil atau munculnya Ratu Adil. Lah apa yang dimaksud dengan pengorbanan suci? Pengorbanan suci itu adalah laku tapa brata, cara kasarnya laku sufi, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tidak minta kaya. Nah sekarang mendekatkan diri kepada Tuhan, takerannya itu ya punya Alphard, takerannya itu punya ya mobil-mobil yang sekarang itu yang Hummer apa-apa, ini kan takarannya seperti itu ya kan. Mendekatkan diri kepada Tuhan sekarang takarannya adalah itu. Kalau kiai tumpakannya tidak Robicon apa ya itu? Robicon lah tulisannya kan Robicon ya. Nanti ya tidak Kiai Hos ya. Kalau timpakannya tidak Hummer ya tidak Kiai Hos gitu. Orang yang itu ya harus ini tidak berkaca kepada Nabi Yuda Khidir, di mana Musa saja mesti berguru kepada Khidir. Artinya dununge ilmu kang luhur, mawore kahanan jati tanpa siring jalmo luhur Nabi Sumawono Wali, bebasan bocah pidak pejaratan bisa kadunungan ilmu luhur. Artinya ilmu yang memikirkan bebrayan agung. Adakah sekarang guru memikirkan bebrayan agung atau kemaslahatan umat? Kalau kata kiai, mungkin sedang tidak adanya program piknik, mungkin loh. Adanya program apa sampai dengan mohon maaf, mungkinkah kiai sedang memikirkan bebrayan agung lah? Padahal ini dunung ingkang ilmu luhur tanpa sining jalmo luhur Nabi Sumawono Wali, apalagi kiai. Ini fakta yang berbicara ya. Lah ini yang belum disadari sepenuhnya. Lah saya sering dikatakan ya, saya sering mengatakannya sama urip itu dudu masalah sugi melarat. Urip bukan masalah pinter bodoh. Lah sekarang disudutkan kalau memang Ki Dharma itu orang yang ampuh kan nggak meminta-minta gitu loh. Lah saya minta ke siapa? Saya rasan, beda kan? Artinya saya perlu rekan, perlu kadang, kalau istilah anunya itu kadang bayu itu ya orang yang telah dikodratkan untuk seksama dalam melaksanakan hajat-hajat leluhur. Bukan saya mau minta murni, apalagi nyanding black dan sesar di jalan untuk bangun masjid umpamanya, kan enggak saya kan. Nah saya nyarasan manakah kadang saya
kadang saya kadang Bayu lah taruhlah, orang yang wis dinas oleh Tuhan untuk secara seksama dalam nuhoni hajat-hajatnya luhur Nusantara lah. Yang saya maksud pengorbanan suci itu adalah permohonan yang sedalam-dalamnya untuk memayu Hayuning Bawono. Bukan permohonan sugih sekali lagi ya, tapi permohonan untuk memayu Hayuning Bawono, artinya agar ada kejelasan hidup di muka bumi ini, jangan hanya hidup asal hidup, nantinya berlomba kaya, berlomba pinter, disaingi, dibully, bukan negara maju, negara miskin sudah minder, iya kan? Karena kurang pembelajaran gitu loh, kurang pembelajaran. Nanti sumber swasembada pangan ibaratnya, nyatanya sekarang mohon maaf tetap masih banyak yang sulit mendapatkan pangan ya. Kalau pangan banyak tapi kan harus pakai duit. Ya enggak? Beras banyak tapi harus pakai duit. Lah ini kan bagaimana agar manusia tidak terfokus kepada duit. Otomatis perlu Pak Prabowo ini kalau dengar itu perlu membangun ideal pemukiman. Ideal pemukiman adalah setiap manusia diserai tanah, diserai sawah untuk bisa mandiri gitu loh. Ini ideal pemukiman, artinya berkeluarga ini mesti ada sawahnya, ada ladangnya begitu loh. Sawah dan ladang, tidak hanya negara maju swasembada pangan dan sebagainya lah. Sementara yang akan dikerjakan itu mana, yang akan ditanam itu mana, masyarakat ini andai kata punya itu harus beli, tidak beli dongkelan boro-boro mampu, kemplongan. Lah kemplongan ini ya mirip-mirip seperti riba sebenarnya gitu loh. Jadi musuh Allah dan Rasul katanya, tapi praktiknya sekarang kan riba itu sudah merajalela. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya untuk munculnya tatanan zaman adil itu ya perlu pengorbanan suci, perlu korban suci. Korban suci yang dimaksud itu adalah dianggapnya suci mungkin darah-darah sang angkara murka itu. Ya mungkin diantaranya suka mematok-patok bumi, nanti sebentar lagi mungkin langit akan dipatok. Ini langit saya mungkin. Ya karena saking ngangsane angkaranya manusia ini, saking apa? Ya serakahnya manusia ini sehingga tidak tahu batas-batas di mana kamu harus berhenti tidak mengakui, di mana kamu harus mengakui seperti itu. Kalau mengakui kebajikan orang lain wajib, tapi kalau mengakui bumi ini adalah merupakan kekeliruan. Nah, siapa yang jadi korban nanti? Ya tentunya orang yang cuek kepada, mohon maaf, sing ngipatake marang Jawa nih. Masih pada mengaku orang Jawa enggak kamu gitu loh. Masih mengaku orang Nusantara enggak kamu. Kenapa? Mohon maaf, sekarang orang Nusantara itu ngipatke kepada kearifan lokal ya. Tradisi umpamanya, wah petang-petung itu Jawa umpamanya hari ini dengan hari ini nggak cocok lah. Sekarang nyatanya setelah dianggap semua hari itu baik, manusia makin bejujak nggak sekarang? Ya makin nggak karuan lah. Makin bejujak lah ibaratnya. Yang namanya anak membunuh ibu ada gitu loh. Lalu dan sebagainya lah, pokoknya banyak sekali lah. Intinya itu kita kembali kepada prinsip leluhur kita yang mohon maaf kehidupan sederhana betik ngendok gitu loh. Lah sekarang sudah tidak ada nasihat yang seperti itu, adanya nasihatnya ya pengajian pendeta Ider gitu loh. Pendeta Ider itu ya pengajian hampir tidak ada hentinya, tapi mungkin bermotif jadi bakul baju kan banyak tuh. Umpamanya sekarang itu yang musim itu adalah apa itu, kalau Fatahyat itu ujung-ujungnya kan bajunya seragam semua. Ujung-ujungnya kalau diperhatikan nanti juga ini apa, wisata-wisata itu, wisata ziarah. Ya kan, ujung-ujungnya nanti sekolah juga begitu. Sampai berulang kali diperingatkan siswa sekolah itu tabrakan ya tetap masih terus. Nanti dana PIP juga mungkin hanya untuk wisata-wisata lah. Ini artinya orang sudah ngipatke terhadap keluhuran kepada kewicaksanaan yang ngejar-ngejar budaya barat yang membuat hidup terbirit-birit gitu. Ini kasus nyata. Jadi intinya pengorbanan suci itu mungkin nanti terjadinya alam baro-baro, mungkin gempa bumi, tsunami dan sebagainya, gunung-gunung itu diantara korban suci atas pengorbanan suci orang yang melakoni apa semurni-murninya atau seterus-terusnya untuk memayu Hayuning Bawono. Saya rasa demikian. Jadi begini Mbah, kalau pengorbanan suci itu kalau menurut saya itu kan hal yang sangat penting Mbah, tapi yang belum bisa dipahami oleh para netizen Mbah kan seolah-olah itu Mbah selalu menggalang dana seperti itu, padahal mereka itu belum tahu tujuan Mbah itu untuk menata ke depan
melalui lelaku yang sedang dijalani oleh Mbah, seperti itu. Jadi saya minta istilahnya pedaran dari Mbah, bagaimana kita sebagai warga masyarakat ini biar bisa menyengkuyung ke Mbah seperti itu loh. Wah. Mas Budi, kalau itu kan sudah garis titis tulis pepesan yang urip gitu ya. Artinya memang siapa yang menampik nanti itu yang akan menjadi korban begitu. Dan saya tidak, mohon maaf, saya ngeser itu adalah mencari kadang saya, itu yang pokok. Mencari kadang saya. Kalaupun yang menghujat dan sebagainya, sing kenyas godong tok, kemeranyas cocotek tok gitulah. Taruhlah ini kan banyak ya. Oh demi Nusantara, namun kemeranyas cocotek tok. Namun kalau saya, mohon maaf, ini istilah kasar ya, mohon maaf, atau mulutnya saja kenyas godong tok itu ya kemeranyas omongnya tok. Kalau track record atau rekam jejaknya itu belum melihat langsung, ya memang seperti itu. Kalau saya tanya Mas Reza, warisan saya tak jual semua enggak Mas Reza? Tak kasihkan orang enggak? Gitu loh. Ini fakta yang berbicara. Lalu mohon maaf, di sini saya kan orang sengsara. Tapi setiap minggu nih saya 200.000 minimal untuk janda-janda tua selalu saya sisipkan gitu loh. Lah, ini kasunyatan, tidak perlu omong. Dan kalau saya sembahyang kelihatan orang atau diketahui orang, lebih baik saya nggak jadi sembahyang. Kan beda, ya kan? Karena apa? Sembahyang itu perlu bukti. Apa buktinya kowe sembahyang begitu loh. Lalu tindakan itu perlu bukti, ya kan? Lah, lalu kata-kata saya pun perlu diamati. Artinya begini, sekarang orang bingung semua nggak? Bingung semua, Mbak. Bingung kan? Dihambang linglung, nanti dihambang sehabis linglung gemblung gitu loh. Lah ini nyata apa enggak? Lalu ketika saya ngomong ini ada petunjuk bumi bulu geni, nyata enggak kemarin di Los Angeles? Ya kan? Namun kadang-kadang buru-buru dari netizennya. Lalu nanti setelah bumi bulu geni akan terjadi alang-alang bulu geni, ya kan? Lah nanti akan terjadi mohon maaf peristiwa amnesti Allah tahap yang kedua, laksana zaman Nuh, ya kan? Lah nanti akan terbukti apa enggak? Ya tinggal kita lihat saja begitu. Nanti terus akan menjadi Desa Gunung Keseripa, Kecamatan Gusiranda. Ini kan nggak mungkin ini didapatkan dari, mohon maaf, kitab-kitab, nggak mungkin gitu loh. Nah jadi ini oleh saya yang perlu saya sampaikan dalam laku spiritual saya. Mau percaya monggo, enggak ya monggo. Kamu kan orang yang pelit ya, taruhlah maunya itu makan nggak mau berak gitu loh. Ya maunya dikasih nggak mau ngasih. Loh saya sekarang dikasih, mohon maaf, sehari 1 juta. Saya pajak gaul saya untuk mohon pemberian kepada orang-orang, kayaknya entah dari mana saya asalnya, sehari setidaknya itu 400-300 ribu. Bahkan Mas Budi sering melihat sehari saya habis 1 juta untuk pengorbanan ya setiap harinya. Ya kan? Nyata kan? Siapa yang datang mesti dikasih uang walaupun 20 ribu, ya kan? Ya kan? Nyata kan? Saya nggak pernah menghitung itu makanan, saya nggak pernah itu menghitung apa. Ya yang penting di sini semua makan, di sini. Ini kasunyatan. Jadi orang yang belum dekat dengan saya mungkin boleh saja menghujat, namun kemungkinan besar, dan saya nggak mau narik nih, baik kepada wali santri, saya nggak punya santri, santri 2 saja terjejak, ya kan, ya kan, nyata kan, nah, karena bikin ribet, kapan saya akan berdoa minta petunjuk begitu loh. Lah lalu mohon maaf ya, taruhlah saya nggak pernah mau minta-minta sirkuler, nggak pernah, ya kan, ya kan, nggak pernah kan. Lah saya hanya dengan kekuatan batin saya dilala, kadang-kadang saya nyambi jadi dukun, terus laku, terus saya, tapi ndilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah. Saya itu setiap harinya ada, dan saya di bawah naungan saya dalam posisi tirakat seperti ini, saya membawahi 18 orang. Yang mohon maaf, kalau seharinya 50 ribu saja, sehari saya harus ada berapa? 900 ribu. Dan tidak mungkin, kamu jangan takut gitu. Saya kan nggak mau minta ke kamu, ya berhenti mengasih pun nggak masalah. Saya punya keyakinan tertentu, saya akan bisa gitu. Lah, namun kalau mau seksama, ya lebih besar lebih baik. Karena apa? Ini adalah syarat sempurna, syarat kasampurnan yang laku, syarat kasampurnan yang urip di bumi ini, syarat kasampurnan nih. Kalau sudah sempurna hidup, tentu sempurna matilah. Sekarang rata-rata orang awam mau beramal dengan batuk, ya kan, diimbang-imbang. Nah akhirnya kan
hitung-hitung. Nggih. Nih saya nggak jadi beramal atau sering saya mengatakan adalah amal batal, ibadah mubah. Jadinya ya kayak di takmir, mohon maaf sekarang kan sudah pakai rekapitulasi. Betul. Segala sesuatu laporan kayak perusahaan. Nggih. Ya kan menurut kami ini yang demikian itu ya usaha-usaha. Kalau di urusan ibadah nggak boleh dong ada catatan yang demikian. Betul, gitu loh. Pak. Lah, wong saya mohon maaf kalau boleh saya ngomong, dikelabui bengkel saja itu berapa jut taruhlah, ya kan? Nggih. Tapi ya saya nggak akan menghujat Nggih. dan saya nggak akan meminta pulang gitu loh, karena itu di antara syarat kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Jadi intinya pengorbanan suci itu memang belajar beramal, Nggih. ya, belajar beramal, lalu belajar bertapa berata. Lah ini pengorbanan. Lah korban sucinya nanti adalah darah-darah orang yang serakah. Saya rasa demikian. Matur nuwun Mbah, sangat jelas sekali uraiannya dari panjenengan Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia.